saya sudah bikin lokasi itu. Dan saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari dan ini udah ada videonya. Ya. Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama, ya, melihat di malam hari? Melihat di malam hari dan lampu itu memang terang. Dan ini saya bikin denah. Ya. Saya boleh bantu Bu Elsa? Ya. Nah, Bu Elsa, bikin denah, ya. Tolong terangkan. Jadi apa yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini, mobil jalan, ini ada videonya, kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada putar di sini. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat ke orangnya. Terlihat. Dalam kondisi malam? Iya, karena di situ ada lampu terang. Jadi lampu penerang jalannya terang? Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Aib atau di mana? Iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura, di A. Warung Madura di A ya? Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian? Silakan. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan. Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya. Itu kan fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter? Hanya 6 meter dengan sepadan jalan 2, 6, 8, berarti 10 meter. Ya kalau kita di ujung-ujung, tapi kan ini di sini, di Madura tuh di sini warung tongkrongan terpidana. Nah, ini orang terpidana sering di sini. Jadi mereka kenal. Di sini cuci mobil. Kejar-kejarannya Jadi kejar-kejarannya di sini. Di sepanjang jalan ini? Sepanjang jalan ini. Nah, dengan lebar 6 meter. Pembantaiannya di belakangnya showroom E di sini. E, F. Jadi di sini dekat sekali kok, tidak jauh. Dan kita sudah coba jalan, naik mobil, kita lihat, terus naik motor, memindahkan jenazah ke flyover. Itu hanya jarak cuman makan waktu pada kalau naik mobil itu sekitar 4-5 menit. Oke, Bu Elsa melakukan di jam yang sama malam hari. Jam berapa masih ingat waktu itu? Ya jam 9-an dong. Jam 9. Bu Elsa kacamatanya plus atau minus? Apanya? Sekarang ini kacamata plus atau minus? Plus ya. Oke, artinya dalam bukan saya aja. Tidak, saya mau membandingkan kalau Aib itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia bisa. Dia lebih terang dari saya. Masih muda. Saya 67 tahun. 6 meternya Bu Elsa tentu berbeda dengan misalnya kalau saya ada di sana saya bisa mengukur 10 meter atau 50 meter gitu kan. Kita bicara fakta Pak Doni, bahwa jalan itu memang hanya 6 meter. Ukuran jalannya 6 meter. Memang 6 meter. Tambah sepadan 2 meter, 2 meter, jadi 10. Seluruhnya 10 meter, jadi jangan ditambah jadi 100 meter. Ini saya juga nggak tahu tiba-tiba 100 meter. Pertanyaannya 100 meter. Nggak, tadi saya tanya. Padahal si Aib itu nggak pernah ngomong itu. Nah, Mas Aib, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Mas. Ini apakah benar Mas Aib ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki, Mas? Iya, saya kebetulan waktu itu melihat. Waktu itu bisa diceritakan, Mas, apa yang kemudian Mas Aib lihat? Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor, Mas, yang waktu itu Mas Aib lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang mengejar itu. Oke, kejadiannya itu pada saat itu kapan, Mas? Apakah benar di malam hari, Mas Aib? Iya, di malam hari, Bu. Waktu itu kalau Mas Aib lagi ngapain, Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Oke. Nah, dari 4 motor yang Mas Aib lihat, total orangnya ini ada berapa, Mas? Dan motor apa yang Mas Aib lihat? Yang saya lihat itu waktu itu ada motor Vixen, terus ada motor Suzuki Satria, terus ada motor Beat. Ya itu. Total jumlahnya berarti ada berapa yang waktu itu Mas Aib lihat? Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam, Bu. Oke. Benarkah ada sekitar 8 orang, Mas Aib? Iya, ada sekitar 8 orang. Oke. Mas Aib kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aib dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aib? Kalau bicara jarak, ada sekitaran 100 meteran lebih. Oke. Bisa terlihat jelas nggak, Mas, wajahnya? Sudah?
wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Iya. Ya tidak begitu, tidak begitu. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Kami menghadirkan ahli ini kan dalam rangka untuk mematahkan semua dakwaan, semua pertimbangan dalam putusan di putusan tahun 2016 yang lalu, ya. Satu-satu kami coba hadirkan karena kami nggak bisa bercerita sendiri, oleh karena di dalam 184 kan harus lewat ahli yang menceritakan, karena kami tentu bukan ahli mata, ahli forensik dan lain. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita bersama dari masyarakat kita harus jawab lewat ahli. Itu sebabnya kami hadirkan misalnya ahli mata. Karena di dalam putusan tahun 2016 lalu dikatakan bahwa peristiwa ini dari Aep dan Dede sedang membeli rokok di depan warung Man. Kami coba telusuri karena sekarang beredar gambar jadi 6 meter, saya bingung itu dari mana 6 meternya, mungkin lebar jalan 6 meter. Di dalam putusan dikatakan mereka si Aep itu dalam kesaksiannya, dalam pertimbangannya adalah membeli rokok di depan warung SMA Man 2. Ya, kalau Man 2 yang di dalam putusan dikatakan kurang lebih jaraknya 50 meter. Kami ukur ya, kurang lebih kenyataannya, makanya kami minta PS ya, mungkin mudah-mudahan dikabulkan nanti itu hari Jumat minggu ini ya 3 hari lagi. Permintaan sidang di lokasi ya Pak Jutek? Iya, itu akan jadi berita besar karena kami ingin tunjukkan ke majelis. Iya. Yang disebut dengan Man 2 tuh SMA 2 tuh mana sih? Oke, dan kenyataannya jaraknya sebenarnya berapa meter Pak Jutek? 120 meter. Walaupun di putusannya bilang itu 50 meter, kita ikuti, makanya kemarin kita bilang ahli mata saya coba hadirkan. Ya kalau ikutin lah 50 meter. 50 meter bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Bahwa manusia itu bisa melihat itu paling jauh ya katanya itu 6-7 meter itu. Makanya sekarang jaraknya jadi 6-7 meter. Kalau ahli mata itu bilang 2 meter mungkin jadi 2 meter ya gitu loh. Ya. Jadi ini udahlah, kita nggak usah berbantah-bantahan. Saya hanya mau sampaikan gini Mbak Tasya. Iya. Kalau satu kejadian itu adalah kejadian benar, kita mau tanya tahun ini, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu pasti akan berkesesuaian. Barang bukti, kesaksian, ataupun yang lain. Kalaupun ada yang berbeda, paling 1-2. Kalau semuanya tidak berkesesuaian, 80-90% bahkan 100% tidak berkesesuaian, ini aneh buat saya. Jadi kalau Pak Jutek menganggapnya kemarin itu kesaksian dari ahli mata ini cukup sangat meyakinkan lah ya kira-kira untuk mematahkan kesaksian sebelumnya. Saya ingin membuktikan tukang sulap itu biar malu sendiri. Saya bukain satu-satu, ya kan? Bahwa mata ini dengan sekejap bisa melihat rekaman sekian motor lewat. Ya di dalam laporan itu kan. Ini yang dimaksud tukang sulap siapa Pak Jutek? Ya yang tukang ngarang cerita lah, yang tukang ngarang ceritanya itu kan, ya kenapa bisa terjadi saksi Aep bukan Pak Jutek? Ya enggak lah, saya nggak sebut nama ya. Jadi tukang sulap ini kan ya artinya yang mengarang cerita lah ya, yang mengarang cerita ya bahwa katakan misalnya di dalam kronologis ya laporan Rudiana, Aibtu Rudiana waktu itu dia katakan Eki dan Vina itu diikuti dengan teman-temannya 8 orang loh. Ya, dengan 5 motor. Lalu dikejar oleh 11 orang dengan 8 motor. Ya, yang dilihat Aib sisa 4 motor. Apa nggak tukang sulap coba Mbak? Ya. Coba saya mau tanya, itu kan 5 tambah tambah 6 kurang lebih 11 motor ya. Sisa jadi 4. 7-nya kemana? Yang itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau anehkan lagi, saya katakan terus tiba-tiba sekarang berubah jadi 6 meter. Dulu katanya depan Man 2 itu betul ada warung rokok. Kalau dibilang sekarang yang 6 meter itu ada warung, itu warung nasi. Itu dari dulu memang sudah ada, tapi jam 4 sore udah tutup. Nggak ada. Karena itu memang melayani anak-anak sekolah. Kami udah keliling, kami udah tahu di situ gitu kan. Nggak ada. Jadi nanti lagi di lapangan kita nggak usah berbantah-bantahan. Yang saya mau sampaikan, barang bukti semua aneh bin ajaib dan tiba-tiba ada. Makanya kami hadirkan ahli mata. Contoh, kita bilang kemampuan mata dalam sekejap hanya 1-2 menit lewat nih. Bisa hafal jenis motornya, warna motornya, diduduki oleh siapa aja, bawa apa aja, ngapain aja. Saya pikir itu kayaknya bukan mata, pakai CCTV dia, pakai ada handycam dia bisa ngerekam dia, ya kan? Iya. Saya tanya kemarin sama ahli,
Ya, kemampuan mata itu merekam untuk dan menyimpan di memori berapa besar gitu kan. Apalagi dalam suasana dibilang takut. Kalau orang takut itu bukan tersimpan, mungkin lupa. Yang ada kan logikanya begitu. Iya. Coba kamu cerita, aduh saya lupa tadi kenapa? Karena saya dakdikduk, saya takut. Yang ada begitu Mbak, kalau ini takut terus bisa ngerekam semua kan tukang sulap menurut saya. Gitu iya, cukup menarik, ya. Cukup menarik menyaksikan bagaimana persidangan kemarin. Saya juga cukup mengikuti Pak Jutek menyatakan bahwa mata itu tidak bisa berfungsi seperti kamera yang kemudian bisa men-zoom in dan mem-freeze, kemudian bisa mencatat nomor motor seperti itu kira-kira ya Pak Jutek kemarin. Ya, sampai jelas loh. Ada yang pakai tensioplas mukanya. Coba bayangin Mbak, kalau dia nggak pakai kamera CCTV atau dia nggak pakai alat pembesar kan hebat kali dia sampai bisa lihat. Jelas dia katakan. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, 8 orang ya ikut Eki. Yang dihadirkan itu hanya Liga Akbar. Liga Akbar pun mengatakan bohong itu. Terus yang mengikut Eki siapa sekarang 8 orang itu? Kok nggak pernah diperiksa? Nah ini nanti itulah bagian kita kan. Jadi sudahlah, belum saya cerita yang sidang tertutup ya. Saya kalau sampaikan lagi ini banyak keanehan lagi. Sampai ketawa sendiri kami itu di dalam, sampai ketawa sendiri gitu kan. Rasanya nggak mungkin gitu kan. Bayangin ya gitu loh, gitu Mbak. Baik.